Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan tentang mempelajari teks anekdot. Pelajaran Bahasa Indonesia bab 2 kelas 10. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvina Rista Widya, NPM 194100037. Cerita humor dan teks anekdot memiliki persamaan dan perbedaan. Di antaranya, persamaan keduanya sama-sama mengandung unsur kelucuan. Untuk perbedaan, cerita humor adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur tanpa ada kritikan atau pesan yang disampaikan. Sedangkan teks anekdot, cerita lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan atau sindiran. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali, partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil sebuah rekaan. Selanjutnya adalah pengertian dan fungsi teks anekdot. Anekdot adalah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Isi pokok dari sebuah teks anekdot adalah sebuah sindiran pada suatu hal atau seseorang. Fungsi dari anekdot adalah sebuah hiburan atau intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap sesuatu hal. Teks anekdot memiliki struktur. Di antaranya, yang pertama adalah abstrak, merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, ada krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi, merupakan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan yang kelima adalah koda, merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Yang ketiga, memiliki sifat humoris,
lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tapi menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang disengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Dan yang terakhir, terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Pola penyajian teks anekdot dibagi menjadi dua, yaitu dialog dan narasi. Dialog biasanya disajikan dalam bentuk bahasa percakapan yang ditandai dengan tanda baca titik dua dan tanda baca pada kalimat langsung. Sedangkan narasi biasanya disajikan dalam bentuk naskah cerita yang berbentuk paragraf. Selanjutnya, kaidah-kaidah teks anekdot. 1. Memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif, efektif, atau retorik. 2. Menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Yang ketujuh, dibuat secara berturut dan kronologis. Pagi-pagi sekali, Yuni dan Ayu sedang berada di gazebo depan kelas mereka. Yuni sedang menanyakan tugas bahasa Indonesia. Yuk, ada bahas gak sih ini? Kayaknya bahasa Indonesia deh. Udah ngerjain belum? Tiba-tiba si Puput datang dan langsung heboh dengan Instagram berisi pembunuhan. Maklumlah, dia anak Instagram. Lihat Jani di Instagram. Ada apa? Ada pembunuhan cangkul. Gila! Ngeri banget tau gak sih? Oh my god. Itu siapa sih yang ngelakuin? Orang dasar sampah, sadis. Indonesia emang kayak gini ya? Iya. Apalagi hukumnya. Tahu deh. Sampah-sampah masyarakat aja dibiarin. Apalagi yang kayak gini. Iya nih. Tak lama kemudian, bel sekolah pun berbunyi. Pertanda pelajaran segera dimulai. Ya udah yuk kita masuk kelas yuk. Yuk. Kucingnya saya nanya. Kok masih sepi ya? Ibu guru pun datang dan masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kita buka buku bahasa Indonesia halaman 41 bab sampah ya anak-anak. Oke. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud sampah di situ anak-anak? Sampah plastik Bu. Bukan, tapi sampah masyarakat. Emang iya? Iya. Ya benar, yang dimaksud sampah di sini adalah sampah masyarakat. Nah sekarang apakah kalian tahu apa yang disebut sampah masyarakat itu anak-anak? Pasti para koruptor sama napi Bu. Apakah cuma itu Yul? Pengkhianat cinta Bu. Oh, itu kan juga sampah masyarakat. Terus ngawur kamu Yul, itu udah lain lagi. Terus apa dong Bu? Ya para pemimpin-pemimpin yang suka koruptor. Contohnya seperti pemimpin yang selalu membuat janji. Seperti itu yang dinamakan sampah masyarakat. Terus kita harus bagaimana menyikapi semua itu Bu? Ya mungkin kita harus belajar dengan rajin agar kelak kita menjadi orang yang sukses dan tidak menjadi sampah masyarakat. Seperti itu. Siap Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berikut adalah penyusunan teks anekdot. Yang pertama, tema. Yang kedua, kritik.
Yang ketiga, mengandung unsur kelucuan. Yang keempat, tokoh. Yang kelima, struktur. Yang keenam, pola penyajian.